حي على الفلاح. Perjuangan, sebentar lagi kita akan dengarkan informasi kemanusiaan daripada Front Pembela Islam yang akan disampaikan oleh Direktur Hilal Merah Indonesia Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali Al-Hamid. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa habibillahil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ahibba'il kiram, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz yang saya tidak sebutkan satu persatu karena mungkin waktunya dikasih 10 menit ya. Tapi berkhusus kita punya tamu Al-Habib Alwi bin Profesor Dr. Ander Habib Alwi Syahab. Dan marhaba bikum, dan Habib Muhsin dan serta Ustaz Ja'far serta Ustaz Selamat Ma'arif. Bendahara saya yang saya tidak akan bisa bergerak kalau nggak ada beliau. Kalau keran tuh kalau ditutup air nggak bisa wudhu, berantakan. Mau tayamum airnya ada. Ustaz Haris, Habibmu baik, Ustaz Habib Hanif, Habib Dia, Habib Ali FMI yang ada di belakang dan semuanya, Habib Ali Al-Habsyi yang saya hormati. Singkat cerita atau singkat laporan perkembangan program kemanusiaan yang diamanatkan antum atau masyarakat Indonesia baik yang ada di dalam Indonesia sendiri maupun di luar Indonesia. Kenapa saya katakan di luar Indonesia? Saya selalu katakan kita banyak mendapatkan bantuan dari teman-teman kita atau saudara muslim kita dari Taiwan, dari Korea, dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika. Mereka menitipkan amanat itu kepada DPP FPI yang kemudian kita jalankan amanat itu sebaik mungkin. Program pertama Myanmar, laporannya sampai saat ini sudah serah terima 25 rumah untuk orang-orang tertentu yang kalau antum pengen lihat kondisi rumahnya silahkan buka di www.hilalmerahindonesia.org. Di situ orang-orang yang tinggalnya sungguh memprihatinkan. Dan di Myanmar ini memang yang kita bantu, kita masuk langsung ke dalam perkampungan mereka. Yang lampu listrik tidak ada, jadi benar-benar memprihatinkan. Hanya saja kita di sana tidak boleh membangun yang namanya tempat ibadah. Mereka benar-benar cegah itu, kecuali sekolah mungkin masih bisa, tapi kita belum ada tahap situ. Mohon doanya. Kalau insya Allah rezekinya ada, kita akan bantu. Dan proses Myanmar, biar antum tahu, perjalanan ini sudah setahun lebih. Jadi perjalanan kemanusiaan Front Pembela Islam yang dibawa naungan Front Pembela Islam yaitu Hilal Merah Indonesia sudah berjalan 1 tahun lebih. Ini berkat semua amanat doa antum semua. 25 rumah, 15 MCK, 300 pompa air atau pompa dragon. Ini yang tahap ketiga 300 yang manual karena memang tidak ada di sana listrik, mau nggak mau pakai pompa dragon. Dan itu berjalan dengan baik alhamdulillah. Dan di luar sembako udah ribuan sembako yang kita sebar di sana. Dan insya Allah serah terima yang ke tahap 3 pompa dragon 300 tinggal nunggu laporan. Kita jadi sistemnya bayar separoh dan kita setiap berangkat ke sana biasanya bawa duit cash. Kita bayar separoh, nanti dikerjakan, setelah selesai mereka lapor, kita datang dan kita lihat lagi di lapangan seperti apa dan kebutuhannya. Itu Myanmar, Rohingya. Yang sebelumnya di Bangladesh juga udah masuk dan ketika Bangladesh itu langsung dipimpin sama Ustadz Sobri dan Kiai Haji Munarman SH. Waktu itu kalau saya nggak dapat jatah paspor. Sedangkan Myanmar itu untuk masuk nggak mudah dan nggak gampang. Itu yang di Myanmar. Kedua, laporan di NTB. NTB pembangunan rumah sampai saat ini sudah hampir 170 rumah. Dengan hitungan Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat. Saya sebenarnya mau laporkan satu-satu kayaknya waktunya kali ya. Enggak apa-apa. Panjang juga nih. Bentar. Untuk Lombok di NTB hampir 170 rumah. Dengan perincian rumah yang kita bangun ukuran 4x6 baja ringan, full GRC, udah termasuk listrik, termasuk dicat, termasuk lantai bawah.
dan itu masing-masing ada di Lombok Timur 10 rumah, Kecamatan Kayangan Lombok Utara 56 rumah, Kecamatan Tanjung 38 rumah, Kecamatan Bayan Lombok Utara 27 rumah, Kecamatan Gangga Lombok Utara 25 rumah, Lombok Barat 7 rumah, dan masih ada proses sekiannya lagi dikerjakan. Target kita insya Allah kalau nggak ada halangan 250 sampai 300 rumah. Mohon doanya. Sedangkan rumah ibadah yang dibangun jadi rumah ibadah ini ada tim dari Hilal Merah Indonesia yang dari Riau, dipimpin Saudara Budi waktu itu sudah ikut membangun juga. Jadi warga Riau ikut andil tapi dalam urusan maunya tempat ibadah, jadi masjid dan musalah. Sifatnya bukan kita bangun dari awal, jadi renov. Karena memang di sana kehancuran rumah saja kalau antum perlu tahu datanya hampir 80.000 rumah lebih, bahkan 100.000 rumah ada yang mengatakan. Untuk masjid dan musalah yang ditangani sama DPP Hilal Merah Indonesia bekerja sama dengan FPI NTB dan Hilmi NTB, kurang lebih hampir 12 tempat ibadah dan 1 rumah anak yatim. Dan ini terus berjalan laporannya. Insya Allah kalau antum ingin tahu perkembangannya silahkan sekali lagi melihat di di www.hilalmerahindonesia.org. Dan program yang berikutnya yang tidak kalah penting, Hilal Merah mengadakan program air bersih. Antum bisa bayangkan air bersih ini kita ada di 4 atau 5 titik. Titik pertama itu kita menyiapkan paralon kurang lebih untuk 5 sampai 7 km paralon. Jadi ntar antum pikirin sedikit jalan 1 km, jalannya gimana itu jauhnya. Nah ini 4 sampai 7 km. Proses ini pertama kali yang melakukan langsung dari perwakilan FPI Jabar, waktu itu Abaan, dengan beberapa perwakilan, ada yang dari Gresik, mereka naik ke atas, mereka investigasi ke lapangan. Jadi di sana ketika gempa terjadi, paralon pada hancur, ketiban batu, puing dan lain sebagainya, hancur, bocor, mereka sangat butuh luar biasa air. Akhirnya mereka ngajukan kepada kita percaya diri, siap iya dan lain sebagainya. Ketika berangkat, naudzubillah luar biasa itu daerah. Kalau antum ingin lihat videonya mungkin masih ada sekali lagi di media kita. Itu turun harus dengan pakai tali dan lain sebagainya. Bahkan awalnya warga sana nggak berani turun ke lapangan dan tidak mengizinkan malah. Tapi mereka relawan kita ya lillah wa fillah, Allah jaga, mereka paksakan untuk tetap berangkat. Waktu itu berangkat mungkin 5 orang atau 4 orang ke atas. Itu perjalanan dari posko kita ke tempat-tempat ke daerah tersebut, namanya akar-akar, nggak jauh, mungkin 10 menit. Tapi dari situ menuju ke dalam hutan-hutan itu mungkin makan waktu 4 jam. Jadi pekerjaan itu tidak murni dikerjakan tenaga kita. Kita kerjasama, ada TNI, ada Polri, ada khususnya masyarakat sana. Paling khusus tuh masyarakat sana bantu kita, karena itu jurang dan lain sebagainya, sehingga waktu itu saya memutuskan 2 tempat yang saya belum diizinkan masuk, salah satunya itu. Abaan bilang sama saya, Habib kalau mau ikut boleh, tapi nanti kalau nggak kuat kita tinggal di hutan. Waduh, kita utus dia tinggal kita. Ini amanat Abaan namanya, karena sebab kalau terlambat pulang dari sana gelap, berangkat terlambat menghambat di sana, pulang pun akan menghambat. Jadi dibilang kalau seandainya Habib nggak kuat, Habib tinggal di hutan lu, kita jalan, terus habis itu kita turun, baru Habib balik lagi bareng kita. Ya udah saya putuskan jujur aja, saya nggak mampu, saya nggak terus jalan, nggak ikut deh, nggak berani. Nah kurang lebih 1 tempat itu aja kita menghabiskan biaya 147 juta. Dan semua keuangan alhamdulillah sangat dipermudah oleh bendahara kita. Dan 60 juta dari DPP, sisanya ada kerjasama berbagai lembaga. Azan istirahat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف والدرجات العالية الرفيعة Saya teruskan, saya akan singkat aja. Jadi untuk air minum ini atau kebutuhan air ini sangat luar biasa manfaatnya. Desa yang tadi saya katakan perjalanan 7 km itu populasi penduduknya 1917 kakak. Jadi kurang lebih yang mendapat manfaat dari air itu 7.796 jiwa dari sekian dusun. Yang kedua ada Desa Bilok, ketiga Desa Bayan, Kecamatan Bayan Lombok, dengan 4 dusun, Dusun Bual, Nangka, Rempek, dan lain sebagainya, itu menghabiskan biaya 40 juta lebih dengan 586 KK, dinikmati kurang lebih 2010 jiwa. Berikutnya lagi Desa Loloan, Bayan, Kecamatan Bayan Lombok Utara, dengan dusun Sembulan, Montong, Batu Jompang, dan lain sebagainya. Singkatnya, kita menghabisi dana di sana hampir 90 juta. Jadi total air ini kebersihan kebutuhan air di sana sudah mungkin sudah hampir memberikan manfaat kepada 10.000 lebih masyarakat NTB. Ini untuk di NTB, termasuk ada lagi program trauma healing. Kita kemarin training 120 fasilitator untuk anak-anak sana, jadi kita tidak lagi menggunakan tenaga dari sini, kita training mereka di sana dan sampai saat ini terus berjalan. Sembako bagaimana kebutuhan di lapangan saja, tenda dan lain sebagainya, karena Anda perlu tahu lagi, saya katakan lagi ini korban 80.000 lebih. Nah terus kalau orang tanya, kita beda mungkin ya, kita berbeda dengan organisasi yang sebagian lainnya. Kalau satu organisasi kadang dia lebih terlihat karena dia fokus di satu tempat, satu desa. Dia kerjakan semuanya satu desa, habis itu ada serah terima di satu desa sebut dan sebagainya. Kalau kami tidak seperti itu, kami memprioritaskan dengan beberapa persyaratan yang mendapatkan perbaikan rumah. Sehingga kalau antum nanti suatu saat ikut sama saya ke sana, insya Allah mungkin Ustadz Ja'far nih udah lama pengen ikut, belum ikut-ikut Ustadz ya. Insya Allah ini Ustadz Ja'far kita bawa. Jadi kalau berangkat pagi nanti kita pulang ke rumah tuh bisa jam 1, jam 2 malam. Jadi hampir NTB itu kita muter, di Lombok tuh kita muter.
Jadi beberapa desa antara satu tempat ke tempat lain cukup jauh. Kenapa? Kita prioritaskan rumah janda yang tua. Kita prioritaskan rumah lansia. Janda muda urusannya lain lagi. Bercanda orang serius nih. Terus kita prioritaskan rumah yatim piatu. Jadi prioritas inilah yang menjadi ketentuan, karena kemarin kita dapat laporan rumahnya minta dibangun, menghancur dan sebagainya. Ternyata setelah jadi sistemnya gini, kita dapat kabar, kita ke lapangan, kita cek, nggak taunya mereka calon anggota dewan, bahkan dia anggota dewan juga. Jadi hal-hal beginilah yang kita tidak jalankan, kita tidak berikan. Makanya prioritas inilah yang kita dahulukan. Ada orang tua yang umur 100 lebih kita bangunkan, yang hidupnya ibadah. Dari kecil matanya buta tapi luar biasa ibadahnya. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita bantu. Kemarin terakhir saya ke sana, ada satu rumah di atas ujung Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad, ujung bukit, nggak ada tetangga, lampu tidak ada. Mereka hidup dengan 5 anak. Istrinya mata udah nggak begitu lihat, antum bisa lihat nanti di filmnya, ada juga di media kita. Di situ akhirnya kita putuskan bangun. Bahkan yang datang ke sana berterima kasih kepada kita, Ustaz Jafar, Bupati setempat. Jadi Bupati mengatakan begini, saya bersyukur, saya terima kasih kepada keluarga besar FPI, Anda yang pertama datang dan Anda yang sampai saat ini masih belum pulang, masih betah di NTB. Berarti kurang lebih NTB ini hampir 5 bulan kali ya, 5 sampai 6 bulan kali. Jadi ini perjalanan masih panjang. Jadi memang amanat DPP, para ketua mengatakan setiap dana yang kita dapat, misalnya NTB dananya dapat 500 juta, ya 500 juta buat NTB. Jadi kita selalu menghabiskan itu dana buat haknya mereka. Jadi itulah yang terjadi di NTB dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Untuk Palu sampai saat ini kita masih bergerak di bidang logistik. Kenapa? Logistik ini di Palu masih kita berikan karena ada daerah yang benar-benar habis total seperti antum Pak. Karena di NTB di Palu tuh ada korban gempa, ada korban tsunami, ada korban likuifaksi. Likuifaksi ini habis, tanah udah nggak dimilikin lagi. Kalau gempa hancur, tanah masih ada. Kalau likuifaksi nggak ada sama sekali dan mereka terus di tenda-tenda sampai sekarang nggak jelas. Walaupun lembaga kemanusiaan dan pemerintah daerah mungkin udah bangun beberapa rumah-rumah sementara. Mohon doanya dalam waktu dekat, insya Allah kalau memungkinkan kita akan berangkat lagi ke sana. Kita akan bikin program bangun rumah, tapi mungkin di sana kita permanen karena ada satu keluarga, ada satu Habib di sana menyumbangkan tanahnya 5 hektar mewakafkan melalui Masjid Abu Bakar Ami Fahmi Askar. Dan insya Allah kita dapat jatah 1 hektar atau 2 hektar. Saya mengajukan sih 1 hektar aja udah cukup. Dan di sisi lain ada satu keluarga mengizinkan tempatnya, tanahnya dipakai untuk selama 2 tahun. Niatnya kita mau tawar, kita beli. Nah disitulah nanti kita akan bangun rumah permanen. Mohon doanya karena ini nggak mudah. Karena setiap daerah tuh punya watak berbeda-beda. Untuk Palu seperti itu. Sampai hari ini pembagian sembako Palu masih berjalan. Dan Palu itu kalau antum tahu kondisinya memprihatinkan kalau sejak awal, karena kita juga termasuk orang-orang yang datang di awal. Kita mampir dulu Makassar, dulu pesawat-pesawat besar tidak ada, masih pesawat kecil, masih kondisinya gelap. Itu Palu yang dipimpin oleh Ustadz Sugianto dengan Ustadz Mahmud dan laskar-laskar dari Makassar, luar biasa, dari Palu, dari Poso dan sekitarnya. Itu mereka luar biasa kerja. Pembagian sembako kita nih mungkin menurut saya kurang lebih kita ngeluarin buat Palu nih sembako termasuk kebutuhan terpal, selimut, pakaian dan lain sebagainya udah hampir 150 ton lebih. Dan ini semua bantuan dari antum semua, bantuan dari masyarakat termasuk keluarga besar FPI dan masyarakat umumnya. Untuk kalau di NTB tadi yang megang Ustadz Haikal dan ketuanya Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad, saya lupa namanya, ketua NTB saya lupa, Habib Harun kalau nggak salah, Habib Harun sama Ustadz Hasan sama Habib Hadi, mereka yang bekerja, termasuk ada Ustadz Hamzah. Terus untuk masalah Banten alhamdulillah begitu kejadian imam daerah Banten langsung memutuskan menelpon ketua Hilmi sana untuk berangkat, dipanggil di malam hari itu juga dia berangkat menuju rumah Imam Banten langsung Kiai Buya Kurtubi mengasih dana untuk berangkat buka posko. Dan sampai saat ini kerja Banten luar biasa. Jadi alhamdulillah kekuatan Banten ini benar-benar cukup membanggakan kita. Baik Buya Kutubi, baik ketuanya Kiai Fahru, baik semua panglima, pangdanya Ustaz Haji Wahyu, laskar-laskar, termasuk relawan dari daerah masing-masing, termasuk dari Depok dan lain sebagainya bekerja sampai saat ini luar biasa. Dan titik kerjanya cukup banyak. Mulai ada yang di pelabuhan, mulai ada yang di Sumur, mulai ada yang di ujung Kulon. Itu jalanin, ya Allah capek bener deh, jauh ke dalam. Bayanginnya nggak mau.
Karena udah capek bener deh, udah. Kalau orang hamil sih di perjalanan lahir tuh. Enggak bener, capek bener, jauh deh. Kurang lebih Banten berjalan cukup baik dan alhamdulillah kemarin dari hari Selasa kemarin kita datang ke sana, kita lihat apalagi ketua DPW-nya Haji Ujang ya. Wah, luar biasa umur Haji Encang, apa Ujang? Mamang Ujang. Kiai Haji Ujang. Iya, itu luar biasa tuh, umur hampir 60. Tapi kerjanya malu deh udah pokoknya. Jadi saya lihat semangatnya luar biasa. Juga MPI. Jadi MPI pusat juga ngirim nih. Jadi hampir semua daerah MPI turun luar biasa. Mujahidahnya dia bikin posko khusus kesehatan. Jadi pertama kali yang buka kesehatan salah satunya MPI. Sampai saat ini masih ada. Bahkan tendanya dipakai Hilmi buat dokter-dokter kita dari Bekasi dan lain sebagainya, itu pakai punya MPI. Laskar-laskar, BAT dan lain sebagainya, FSI yang cari dana, LDF juga bantu cari dana, luar biasa. Untuk laporan Lampung, dari Banten saya berangkat menuju Lampung. Lampung itu kejadian malam minggu. Allah punya aturan sendiri mungkin ya. 2 hari sebelum kejadian DPW itu disahkan. Udah ditunjuk, udah mau diberi mandat. Kejadian langsung diperintahkan nama Habib Umar, imamnya berangkat, itu kurang lebih 2 jam setelah atau 3 jam kejadian mereka berangkat pakai motor. Karena antum tahu sendiri lah kalau di lapangan kalau ngeliat anak laskar, tanya Ustadz Ja'far deh, kalau orang Betawi bilang kayak Sangho, dia naik motor pakai lampu handphone, dia terobos masuk, dilarang sama TNI sama polisi, dia masuk aja tetap, dia nggak mau tahu. Begitu masuk lampu handphone kan ada batasnya, udah rekaman apa semua nggak ada ya, tapi alhamdulillah mereka dengan tenaga begitu, dan kan namanya kalau berantakan tsunami kan ngumpul tuh kayu mesti pakai bulldozer. Wah, dia buka jalan dengan kemampuan dia, akhirnya dia letih. Alhamdulillah beberapa orang yang sakit ketika malam hari udah gelap luar biasa, nggak ada apa-apa, mereka bisa evakuasi. Malam itu dia tidak dapat jenazah. Ya gelap, antum bisa bayangin, aneh aja bayanginnya pusing. Dia pulang lagi, tapi sampai sekarang terus kerjanya. Jadi mereka ada beberapa tempat, saya kemarin lihat di ujung-ujung bukit tuh mereka nanggung beberapa masyarakat di sana. Kerja mereka luar biasa, kesehatan timnya luar biasa. Jadi lagi-lagi 2 hari sebelum gempa Ja'far mereka kerjasama sama satu lembaga khusus kesehatan. Jadi begitu gempa dia tinggal teleponin, lembaga langsung datang. Kemarin sebelum saya pulang nggak ada angin, nggak ada hujan, ada tim Range Rover. Jadi tim mobil Range Rover ini nggak sembarangan, dia punya tim luar biasa. Dia datang nongol bisa di tempat kita. Pas kayak mau naik, saya naik mobil itu dipinjemin. Jadi sekarang punya hubungan bagus lagi. Ada aja jalannya itu. Allah kalau mau buka luar biasa. Tapi memang antum jangan berharap media ya, nggak ada deh. Yang punya. Dan ini semua bisa antum lihat dari media live. Jadi salah satu penyebaran berita terbaik itu saya setuju kemarin diberikan kepada live. Jadi dana kita banyak, orang banyak memberikan bantuan kepada kita itu sebab live. Jadi nggak ada artinya ini tanpa live. Jadi yang berarti luar biasa itu termasuk kelaskaran, live, MPI, ya pasti DPP ya. Dan yang nggak kalah penting imam kita. Cirebon angin begitu baru muter, mungkin muternya belum kelar, Habib udah SMS ke kita, WA, Cirebon begini, waduh. Kita nggak gas. Ya astagfirullahaladzim, panjang umur ya, mudah-mudahan sehat ya. Jadi urusan belum selesai itu ada lagi. Ini belum kelar, longsor, la ilaha illallah, longsor Jawa Barat, imamnya juga perintahkan sama Kiai Kohar, berangkat lagi. Ini udah kayak yang punya negara lagunya. Nggak kuat deh, yaudah begitu deh. Tapi Allah punya aturan ya. Saya sebenarnya kelihatannya ketawa, sebenarnya hati saya ini suka takut, deg-degan, sedih kalau sampai saya nggak menjalankan amanat ini. Luar biasa, laskar luar biasa ya. Semua berjibaku dengan hal-hal seperti ini. Sampai saat ini 7 hari sudah hampir 2 jenazah yang belum diketemukan di mana longsoran itu. Lagi-lagi laskar turun. Haji Wahyu saya telepon, Ji gimana? Baik alhamdulillah semalam. Sukabumi gimana kalau sana? Wah udah Beb, jangan jalan. Yang kuat jalan aja nggak mampu, Ji Wahyu. Waduh Beb, habis Beb itu perjalanan sekian kilo. Wah berarti 2 tempat yang nggak bisa datang lagi. Tapi nggak tahu, pengennya sih datang ya. Cuman ya begitulah. Saya kan juga punya kewajiban nafkah keluarga. Jadi mau nggak mau sedikit lah geser. Kalau nggak dapur rumah saya nggak ngebul nih, repot juga.
Jadi saya berterima kasih khususnya kepada DPP FPI dari Kiai Sobri yang terus memantau dan terus mempertanyakan semua kegiatan kita. Ustadz Ja'far kalau di rapat, kadang kita di sidang, apa yang udah dikerjakan. Waktu itu saya lapor 50 rumah, dikit amat baru 50 rumah, waduh deh. Karena kondisi di lapangan kadang kita yang tahu, tapi kita udah ikhlas aja karena DPP kita ini luar biasa. Kalau nggak keikhlasan mereka, orang nggak akan bantu. Antum tahu itu yang namanya di Banten, sumbangan yang namanya pakaian layak pakai sama makanan udah nggak, ya Allah, sampai istilahnya mau muntah-muntah udah. Orang tuh kalau sumbangan datang nih berhenti, oh iya sini silahkan mau nyumbang. Kalau kita enggak, orang nanya dulu tempat FPI mana, di situ, oh iya saya maunya ke tempat FPI. Kadang kita suka nggak enak, sampai ada satu tempat tuh ada satu kelompok berantem sehingga kita putuskan untuk keluar. Karena yang ini mau buka sendiri, begitu kita buka semua makanan datang ke kita. Ini buat tahadus benikmah, kepercayaan umat kepada kita luar biasa, perhatian umat pada kita luar biasa. Dan saya kasih tahu sama antum ya, yang seandainya punya kesempatan dan sebagainya nggak menjadi relawan, pulang nangis aja deh, kesian deh kamu, bener-bener saya katakan itu di Banten Ustadz Ja'far malam-malam emak-emak rombongan 8:30 datang. Jadi kalau ada laki-laki punya jiwa kemanusiaan tapi nggak mau ditidur aja di rumah, wah udah nggak tahu dah, saya ketawain deh, kasihan deh lo, benar-benar deh, malu kalian. Itu di Banten kalau antum tahu, ibu-ibu tuh silih berganti dari umur dari 50, 60, yang muda ada juga. Jadi begitulah semangatnya luar biasa di sana ya. Terus Garut juga angin puting beliung sedang berjalan, Cirebon berjalan, ada sekolahan yang sedang diperbaiki. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Garut juga kemarin puting beliung, juga sekarang ada beberapa rumah yang diperbaiki, mereka lagi ngajukan kepada kita. Kuningan pembangunan musola banyak ya, saya sendiri pusing. Ya kurang lebih itulah. Jadi ini laporan saya nggak tahu mau lapor apa lagi. Terakhir kita dari Hilmi kemarin 2 minggu lalu mungkin atau 3 minggu mendapat WA untuk hadir dalam acara bersama Habib Hanif. Waktu itu harusnya imam besar karena diwakili Habib Hanif, penghargaan Muslim Choice. Dalam kategorinya yang mendapat penghargaan lembaga kemanusiaan ada 4. 1 ACT, 2 Hilmi, 3 PKPU, 4 Basnas. Dompet duafa ya, sorry. Dompet duafa. Sampai sono saya tanya, kenapa bisa saya dikasih? Apa urusannya nih Hilmi dikasih begini? Nggak percaya saya, apa urusannya nih Hilmi dikasih kan? Enggak, kategorinya Hilmi tercepat dalam menangani bencana. Sehingga saya berpikir ini bukan punya Hilmi, ini punya laskar-laskar kita yang di lapangan. Sehingga itu piala saya jadikan, harusnya saya bawa hari ini ke sini, tapi insya Allah berikutnya aja. Jadi piala itu insya Allah di mana lembaga kemanusiaan lagi bergerak, kemarin saya bawa ke Banten, dan biar anak-anak laskar foto dengan itu piala. Sebenarnya saya takut aja patah berebutan sih ya, karena mereka semangat, memang mereka yang punya hak. Terus imam besarnya mendapatkan penghargaan Man of the Year, dan itu diwakili langsung sama Habib Hanif. Dan di dalam ruangan itu yang hadir ya menteri ada, pengamat ekonomi ada, dan yang sebagainya. Wow, mereka kayak laskar teriak takbir pas Habib Hanif bicara beberapa. Jadi kayak saya pikir, wah ini majelis Patamburan juga nih. Saya duduknya di VVIP kayak sang pas saya lihat Kiai Ma'ruf Amin tempat bangkunya disuruh duduk situ, Kiai Ma'ruf nggak datang. Enggak, bukan mau ngeledek nih, orang bercanda. Jangan diserius, karena sayanya nggak ngerti apa-apa. Saya harusnya duduknya di tempat lembaga kemanusiaan. Ini orang bawa saya ke sini duduk, pas saya baca Kiai Ma'ruf Amin, nggak tahu dapat jatah juga beliau apa nggak tahu dalam kategori apa, saya lupa tuh. Saya bilang ini punya Kiai Ma'ruf Amin. Enggak, udah duduk aja. Ya udah saya ambil bangkunya, udah kayak di warteg gitu, kayak angkatnya itu ganggu karena saya mau di samping beliau. Saya taruh duduk, udah kayak punya kita deh. Saya duduk di situ, pas naik ke atas panggung lembaga kemanusiaan yang lain nanya, antum harus tempatnya di sono bukan di sini. Oh saya nggak tahu, saya bilang udah rezekinya deh. Jadi saya duduk di tempat itu bukan karena diri saya, bukan karena Hilmi, ini tidak lebih karena Front Pembela Islam, karena Laskar, karena MPI, karena BAT, FSI, LDF, LIF tidak lepas, yang pasti juga Ustadz Sobri dan Ustadz Ja'far dan lain sebagainya, Ustadz Slamet dan lain sebagainya, yang terutama imam besar kita. Saya nggak bohong, ini apa adanya. Imam besar setiap ada kejadian dia pasti nanya. Begitu pertanyaan udah dijawab, udah selesai, nggak bakal ditanya lagi. Tapi kalau belum, dia pasti terus kejar.
Jadi begitu nanya kita harus jawab, iya Bib, ini lagi di jalanan, siap Bib, dan sebagainya. Begitu kita harus laporkan, kita harus perlihatkan. Jadi beliau tidak akan tenang, sehingga saya kalau ditanya orang, lucu, saya punya keluarga tinggal di Australia, tante istri saya. Jadi setiap kemanusiaan tuh saya lempar tuh beritanya. Dia tanya sama saya, duitnya dari mana sih? Dia bingung, saya aja bingung. Jadi mereka bingung. Sebenarnya utamanya kini kelebihan kita ini, sumber daya kita ya. SDM anak-anak tuh luar biasa. Jadi saya kalau ditanya Front Pembela Islam dengan kelaskaranya dan seluruh anak organisasinya nih, ada 3 hal yang kalau mereka pasti langkung sigap. Pertama, kalau udah berurusan agama dihina, ini udah pasti sigap, nggak pakai disuruh, nggak pakai dibeli dan sebagainya. Malah yang ada setelah mau pulang air bensin bensinnya kurang, dia tanya kita, Bib ada duit gak buat bensin pulang. Wah, mereka datang semangat tuh, saking semangatnya luar biasa. Yang kedua, kalau udah urusan bangsa ini dihina, jadi kalau di bangsa kita dirampok, pribumi dihina dan lain sebagainya, pasti mereka bergerak. Nah yang 3, urusan kemanusiaan. Jadi kalau urusan 3 ini saya katakan, kalau udah urusan 3 ini otomatis, hanya saja kalau 1 dan 2 ini butuh diatur dulu. DPP ada rapat, kapan turunnya ke lapangan dan sebagainya. Kalau yang ketiga, kita sendiri kadang pusing, belum disuruh dia udah ada, kita belum atur dia udah ada. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Jadi saya sekali lagi berterima kasih khususnya kepada keluarga besar Front Pembela Islam, mulai dari DPP dan seluruh anak organisasinya yang luar biasa, baik kelaskarannya, FSI, LDF, apalagi LIF, BAT, FMI, banyak udah lupa deh saya, banyakan ngomong sih. Dan juga pastinya kepada DPP Hilmi, ya teman-teman saya yang juga bantu, lillah wa fillah. Perjalanan cukup panjang, saya juga nggak tahu nih musibah silih berganti, nggak berhenti-berhenti, kadang rasa takut juga ada, kadang mau izin kalau berangkat tuh kan saya pasti izin sama ibu saya. Nah ibu saya ini anak lakinya saya doang, jadi emang kadang mesti ngobrolnya tuh mesti muter dulu, ngalor kidul baru ke situ, baru dapat izin. Ntar kalau langsung ke situ dia udah, jadi kalau dia udah dengar ada musibah tuh dia ya Allah, si Ali jalan lagi nih urusannya. Kurang lebihnya begitu. Sebenarnya saya juga kadang mobil aja kemarin kita alhamdulillah juga terima kasih, saya berterima kasih kepada Rasil yang pinjemin kita kendaraan, Robitoh pinjamkan kita kendaraan, dan tidak lupa jujur apa adanya, NTB, Palu, barang-barang kita bisa berangkat dengan mudah, relawan kita bisa berangkat dengan mudah, tidak lepas, saya jujur apa katanya, dari Lion Air. Jadi kemarin kita dapat fasilitas Lion Air luar biasa, hampir 15 ton lebih sejak Ja'far kita mengirimi barang ke sana. Dan doakan insya Allah kita akan ada pengiriman lagi jatah paket sepatu. Kita udah nyiapkan ada 650 pasang sepatu yang insya Allah dalam 1, 2, 3 hari ke depan kita akan kirim khusus Palu. Jadi masih banyak mereka yang sekolah belum ada seragam sekolahnya, mulai dari baju, tas dan lain sebagainya. Dan yang terutama terima kasih kepada donatur dimanapun berada yang memberikan amanat ini kepada kita. Mohon doanya istiqomah, biar kita istiqomah, amanat, sabar, sehat dan lain sebagainya, khususnya juga para laskar di lapangan. Antum kalau ngeliat kerjanya udah nggak bisa diomongin deh, kadang dia tidur sampai malam baru pulang dan lain sebagainya, luar biasa. Pagi dia harus berangkat, kadang jam 9, jam 10 suka harus berangkat, kadang makanan terlambat datang dan lain sebagainya. Dan seluruh relawan baik dari DKI, baik dari pada Jawa Barat, Banten, Jawa Timur yang hadir di Palu, Makassar, Bangka, Medan, udah nggak tahu, udah banyak deh, hampir seluruhnya keluarga besar Front Pembela Islam. Saya berterima kasih. Kalau kita punya media yang benar-benar istilahnya ini profesional, jadi ada yang istilahnya kalau lebih profesional, ada akan lihat kejadian-kejadian yang luar biasa kalau kita sigap. Tapi insya Allah kita akan lihat itu video nanti di akhirat kelak, insya Allah, amin. Kita bertemu dengan para orang-orang yang kita bantu insya Allah di tempat jannatul yang paling mulia insya Allah, khususnya para laskar kita. Kurang lebihnya minta maaf, itu laporan. Kalau ntar ada yang antum mau tanya dan lain sebagainya silahkan dipertanyakan di luar acara ini. Minta maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.